Apa sih yang akan terjadi jika seseorang otaku yang hanya mencintai dunia dua dimensi tiba-tiba terjebak dalam kisah romansa dengan seorang gadis populer di sekolahnya? Inilah kisah dari seorang Hikari Shisui, seorang siswa yang menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk anime dan dunia game saja. Dunia nyata, itu tidak penting bro baginya. Yang terpenting adalah dua dimensinya. Dan semua orang yang di dunia nyata hanyalah dianggap pengganggu bagian besar. Namun, hidup Hikari berubah setelah ada seseorang yang datang dalam hidupnya. Dan itu adalah si heroin kita yang sangat manis dan sangat cantik jelita. Dan langsung saja, ini dia adalah judul dari anime kali ini yaitu 3D Kanojo Real Girl. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita langsung ke alur ceritanya. Dan sebelum itu jangan lupa di like dan di subscribe dulu biar gue makin semangat lagi untuk membuat konten untuk kalian. Dan di share ya guys ya, jangan lupa. Dan it's Straka, oke? Okay? Suatu hari, sesuai yang datang terlambat ke sekolah dan diberikan hukuman untuk membersihkan kolam renang. Ya, membersihkan kolam renang bersama Igarashi Iroha, seorang gadis cantik dan populer yang terkenal dengan sering kondangan di pacar atau dikenal dengan bad girl juga sih. Ya, Iroha memiliki reputasi yang buruk di sekolah. Dia sering berkelahi dengan gadis-gadis tanpa segan berbicara kasar dan sering dikabarkan mempermainkan perasaan pria. Tapi bagi Susui, Iroha adalah tipe gadis yang harus ia hindari. Tapi di kejadian di kolam renang tidak seperti itu. Malahan Susui menganggapnya itu adalah nasib sial hari ini. Karena keterlambatnya sekolah bertemu dengan Igarashi Iroha, semuanya itu menjadi hal aneh baginya. Apa sih hal aneh yang terjadi dengan Susui kali ini? Ya, dia merasa dia harus menjauhi tipe orang seperti Iroha yang mempunyai banyak masalah. Mereka memulai membersihkan kolam renang. Iroha tiba-tiba mulai mengajak ngobrol dengan Susui. Berbeda dengan gadis lain yang menjauhi Iroha. Justru Iroha terlihat santai dan tidak peduli dengan status Susui sebagai seorang otaku. Di sini Susui mulai merasa aneh. Kenapa gadis seperti Iroha berbicara dengannya? Ya, walaupun agak aneh, tapi Susui berusaha untuk meresponnya. Ya, walaupun sedikit kasar ya. Di garasi yang membasuhkan bajunya karena dia habis mereka berdua ada kecemplung guys ya ke kolam renang, dan dengan posnya Igarashi malah membuka bajunya di depan Susui yang seorang masih berjaga ya. Dan Igarashi bertanya, apakah kau masih berjaga? Ya, Susui berjawab, tentu saja aku masih berjaga, tidak seperti yang itu ya. Oke. Setelah obrolan singkat, Iroha pun memutuskan untuk pergi dan Susui syukurlah, justru itu lebih baik kalau jika kalau pergi. Dan Neng Iroha pun membalas dengan sangat sadis. Ya, semoga kau mempertahankan keberjakaanmu itu. 君も頑張って低層を守って立派な魔法使いになってね。 Shin menunjukkan di restoran sepasaji. Susui dan itu yang sedang makan siang ya guys ya. Yang sedang makan siang dan bertemu dengan teman SMP Susui, dan teman SMP Susui menghina itu dan juga Susui karena adalah seorang otaku. Akan tetapi Igarashi yang datang tepat pada waktunya malah mengolok-olok teman SMP Susui dan hingga membuat cewek itu kena mental dan membuatnya pergi meninggalkan Susui, Igarashi dan juga itu. Lalu Igarashi pun bergabung dengan Susui dan itu sebentar saja. Dan Igarashi juga sempat menyinggung topi yang dikenakan itu dan menyebutnya itu sangat bagus atau kawaii. Ya, dan setelah itu Igarashi pun pamit untuk undur diri. Shintur berganti untuk keesokan harinya. Susui yang tidak sengaja melihat Igarashi dan dua orang NPC cowok sedang berkelahi untuk merebutkan Igarashi. Dan salah satu dari mereka menganggap dia Igarashi adalah seorang pacarnya. Sesuai yang melihat itu ingin lari, ingin cabut karena tidak ingin terlibat masalah. Akan tetapi entah kenapa dirinya bergerak dan malah memilih memukul NPC itu. Ya, kita panggil aja Asep. Biar biar lebih enak ya. Kalau enggak Sucep. Ya, Susui pun malah memilih untuk memukul Sucep. Dan pada akhirnya ya kalian tahu lah, seorang otaku yang memaksa dirinya untuk berakhir dan apapun endingnya itu, dan Susui pun kalah. Ya, walaupun Susui berusaha untuk menang, akan tetapi lawan atlet taekwondo tidaklah mudah bagi seorang otaku. Oke. Ya, pada akhirnya Susui pun tumbang dan tenang saja. Dan Igarashi itu masih bersama dengan Susui. Akan tetapi Susui menyuruh
Susui pun menyuruh Igarashi untuk pergi dan dia bilang dia akan ke UKS sendiri katanya. Akan tapi sebelum mengucapkan kalimat perpisahan ya, sebenarnya dia mengucapkan kalimat perpisahan tapi sebelum Igarashi meninggalkan Susui, Igarashi pun malah nyosor kepada Susui dan itu ada hal yang tidak etis. Oke adik-adik jadi contoh ya, nyosor. Keesok harinya pun itu bertanya kenapa wajah Susui babak belur seperti itu. Dan tak lama kemudian Igarashi pun datang dan malah mengajak Susui untuk berpacaran. Akan tetapi respon Susui hanya diam dan tidak bergerak. Tapi tiba-tiba Susui mengatakan hal yang sangat menyakitkan hati Igarashi. Jangan bercanda, kau datang ke sini hanya untuk mempermainkanku. Apa kau pikir aku akan menjadi pacarmu? Aku pun juga memiliki harga diri. Meskipun kamu masang wajah seperti itu, jangan pernah mempermainkanku. Itulah dikatakan Susui. Dan yang membuat Igarashi sangat kesal dengan itu dan lalu meninggalkan Susui. Keesokan harinya, Susui yang sedang mengambil obat di rumah sakit tak sengaja melihat Igarashi yang menangis di taman rumah sakit. Dan pada akhirnya Susui pun kepo apa yang akan dilakukan oleh Neng Igarashi dan Susui pun mengikutinya kemanapun Igarashi pergi, hingga ke perpustakaan ataupun ke toko buku, ke kafe dan lain-lainnya. Dan saat di toko buku, Igarashi terkena masalah. Dia dituduh mencuri barang. Akan tetapi Sushi mencoba melindungi Igarashi dengan mengatakan semua hal yang dia ketahui, apa yang dilakukan oleh Igarashi, di mana dia pergi, dia membaca apa saja, semua dikatakan oleh Susui. Dan karena hal itu Susi pun dianggap stalker yang sangat-sangat jenius. Lalu pada akhirnya mereka berdua pun berbicara sedikit dan hujan mulai turun. Dan Susi pun memberikan payungnya kepada Igarashi untuk membawanya pulang untuk melindungi dari hujan. Anjay. Sebelum pulang Susi pun bertanya apa yang dinangisi oleh Igarashi saat di rumah sakit. Meskipun aku memasang wajah seperti ini ataupun seperti itu, semua hal yang aku mau itu tidak akan mungkin terjadi. Itulah jawaban dari Neng Igarashi. Igarashi pun meminta maaf karena sudah menembak Susui waktu itu. Dan alasan terbesar Igarashi menembak Susui adalah bukan karena dia ingin mempermainkan Susui, tapi hal sebaliknya. 私、男の子からズッツンが助けてくれた時、ちょっと涙出そうになっちゃった。Ya, seperti yang kalian duga ya kan. Keesokan harinya Susui pun langsung demam tinggi dan suhu derajatnya 38 Celcius. Ibu Susui pun sudah meminta agar Susui agar duduk di rumah, akan tetapi Susui bandel. Dan pada akhirnya mereka, kenapa gue nyebutnya mereka? Ya, pada akhirnya mereka berdua pun terlambat lagi. Susui dan juga Igarashi. Dan Igarashi pun menyadari bahwa Susui sedang terkena demam. Dan Igarashi menganggap semua itu adalah kesalahannya karena Susui meminjamkan payung kepadanya. Dan Igarashi pun mendorong Susui ke loker dan ingin mengambil demamnya secara paksa. その風、私がもらう。Ya, sudah banyak scene yang melakukan itu ya. Jadi jangan terkejut. Ya, itu ada salah satu cara untuk mengambil demam. Ya, kalian boleh praktekin aja gak apa-apa. Itu saja agar kalian terhindar dari demam. Oke. Dan tak lama kemudian Igarashi pun memilih untuk meninggalkan negara. Ya, kok nambah Igarashi pun pergi meninggalkan Susui. Dan tak lama kemudian itu pun datang. Melihat Susui yang merenung, itu memberikan semangat untuk masa mudanya. Ya, padahal sama otaku anjay. Tapi itu tidak pernah menyerah ya. Dan terus memberikan dukungannya kepada Susui agar semuanya berjalan lancar. Setelah mendengar nasihat sedikit dari itu, Susui pun kembali bersemangat dan menuju ke kolam renang untuk mengutarakan sebuah rasa yang terpendam di dalam dirinya. Ya, Susui pun mengajak Igarashi untuk berpacaran. Lalu pada akhirnya mereka berdua pun resmi berpacaran. Dan terkejutnya Susui, Igarashi bilang, aku hanya di sini selama 6 bulan dan mohon bantuannya untuk 6 bulan ke depan karena aku akan pindah ke luar negeri karena tuntutan pekerjaan dari ayahku. 半年後転校するんだ。短い間だけどよろしくね。Episode 2.
Setelah resmi berpacaran, Susui pun masih sulit percaya bahwa salah seorang gadis populer seperti Iroha benar-benar menyukainya. Susui bahkan mengira ini hanyalah lelucon kejam. Namun, Igarashi tetap dekati tanpa ragu, bahkan di depan teman-teman sekolahnya, ya di kelasnya. Di sini, itu pun mengucapkan selamat kepada Susui karena sudah lolos dari dunia dua dimensi. Lalu di sini, sepulang sekolah saat berada di lorong, namun tidak semua orang menerima hubungan mereka. Kenapa cewek seperti Igarashi mau dengan otakku kayak Susui? Ya, Susui mendengar berbagai komentar sinis, baik dari temannya sendiri maupun dari lingkungan Igarashi. Namun, Igarashi tetap santai dan hanya menjawab, aku suka dia, itu masalah buat kalian. Ya tidak ya kan? Susui mulai menyadari bahwa Igarashi sering menghadapi komentar negatif, tetapi ia tetap teguh dengan pilihannya. Saat pulang sekolah, di sini Igarashi bertanya kepada Susui tentang rencananya di hari Minggu. Kan tetapi Susui hanya menjawab, saat hari Minggu aku akan pergi untuk membeli game. Jadi kau akan selalu bermain game saat hari Minggu? Tanya Igarashi. Tentu saja. Ya, membosankan, sahut Igarashi. Hari Minggu pun tiba. Setelah membeli game di toko elektronik, Susui keluar dan melihat Igarashi yang berjalan dengan seseorang pria. Susui terkejut akan tetapi memilih untuk meninggalkan dan pulang. Namun, meskipun mencoba mengalihkan pikirannya dengan bermain game, tapi Susui terus saja kalah dan merasa frustasi karena kalah terus. Lalu, tiba-tiba batu kecil dilempar ke jendelanya. Dan ternyata itu adalah waifu kita yang cantik, yaitu Neng Igarashi ada di luar. Jendela bisa pecah, seru Susui yang melihat Igarashi dari kamarnya. Mereka pun pergi ke taman dan duduk di ayunan. Susui akhirnya mengungkapkan keraguannya tentang hubungan mereka. Apa kau benar-benar serius denganku? Tanya Susui. Igarashi tersenyum dan langsung menarik Susui ke sebuah tempat. Sebuah tempat, Re. Oh, mungkin kita ke hotel gitu kan. Lanjut. Di sini, Igarashi pun membawa Susui ke hotel. Ya, seperti yang ada di pikiran kalian deh. Malam pertama. Enggak. Susui langsung panik dan mendorongnya. Igarashi pun langsung bicara. Selama kau mengerti bahwa kita serius pacaran, itu sudah cukup bukan? Kata Igarashi. Igarashi pun duduk di kasur dan berkata, ini pertama kali juga bagiku. Susui yang panik pun tidak sengaja mendorong Igarashi dan mereka berdua pun melakukan hal yang enggak melakukan kok guys, enggak melakukan ya. Di sini Susui pun langsung bicara. Seharusnya kita melakukan ini setelah lebih saling memahami. Igarashi tertawa kecil. Apa ini? Apa seperti ini yang ada di manga? Tentu saja tidak, sahut Susui. Ini dunia nyata, bukan dunia khayalan yang Susui harapkan. Dan jangan pernah meremehkan kesucian dari seorang otaku. オタクの童貞をなめんな。夢と理想はそれなりにある。今こんなことしたって何もわかんねえ。 Pada akhirnya situasi pun menjadi canggung dan membuat Susui melarikan diri dari hotel meninggalkan Igarashi yang sendirian. Keesokan harinya, di sini Susui yang sedang mengambil obat, ya entah kenapa penyakit apa juga kagak tahu gua ya. Di sini pun ceritanya Susui sedang mengambil obat ya guys ya. Sedang mengambil obat, tidak sengaja bertemu dengan pria yang jalan dengan Igarashi kemarin ya saat hari Minggu. Kita sebut saja di sini adalah nama dokter itu adalah Sura ya, karena nggak diberitahu namanya kita sebut saja Sura. Dengan tuduh poin, Susui bertanya, apa sebenarnya hubunganmu dengan Igarashi? Jika kau memang pacarnya atau apapun itu, kau harus bertanya. Di sini Susui pun bertanya, sebenarnya apa hubunganmu dengan Igarashi? Sura hanya menjawab bahwa itu bukan urusanmu dan juga bukan urusanku. Sebelum pergi, Sura mengatakan sesuatu yang menusuk hati Susui. Kau terlalu lemah untuk ada di sampingnya. Kata-kata itu membenak banget di Susui guys ya. Ya, karena Susui adalah tipe orang otaku. Dia selalu minder. Ya, penyakit Susui itu minder guys di anime ini ya guys ya. Dia tuh banyak sekali minder hingga Sura pun berkata seperti itu. Bahkan Susui bilang, lebih baik kau saja jika kau memang benar-benar serius dengannya. Ya, itulah yang dikatai Susui. ダメだね、君は。弱い。そんなんじゃ、彼女のそばにはいられない。 Susui pun pergi dengan perasaan kesalnya itu. Lalu di atap sekolah, Susui pun memanggil Igarashi. Di sini Igarashi bertanya, ada hal apa? Seseorang lelaki yang meninggalkan cewek sendirian ini mau berbicara apa sih? Lanjut.
Susui pun meminta Igarashi untuk putus dengan Sora karena dia menganggap Sora itu pria yang tidak baik. Ya, begitulah yang dikatain oleh Susui. Dan Igarashi pun langsung menjawab, benar, sebenarnya dia memang pacarku. Jawab Igarashi dengan ekspresi yang serius. Lalu Susui memasang wajah melasnya dan menundukkan kepalanya. Di sini Igarashi yang tidak tahan dengan kebohongannya itu pun berjawab, aku juga berbohong. Aku bukan gadis polos seperti yang kau pikirkan. Dan semua yang kukatakan kemarin itu adalah bohong dan itu bukanlah pertama kali bagiku. Ya, kata Igarashi. Susui pun di sini terdiam. Lalu Igarashi tertawa dan berkata, itu hanya bohong. Dia adalah dokter keluargaku. Susui merasa lega. Namun kemudian Igarashi mengumumkan bahwa ia memiliki penyakit serius. Di sini Susui pun merasa khawatir. Namun keesokan harinya Igarashi hanya tertawa saat melihat terlalu seriusnya seorang Susui. Aku hanya punya asma kok. Tidak perlu cemas seperti itu, kata Igarashi sambil tersenyum. Susui pun merasa sedikit malu dan juga merasa lega karena penyakit Igarashi hanya asma, bukan penyakit parah banget gitu ya kan. Kalau asma tuh masih ringan ya guys ya. Ya mengancam nyawa tapi gak terlalu mengancam nyawa ya. Lanjut. 嘘病院には行ってるけど、ただの喘息です。Lalu beberapa hari kemudian Susui pun menemui Sora di rumah sakit. Dan di sini Susui meminta maaf karena kesalahpahamannya. Dan juga ya intinya tuh Susui minta maaf lah gitu ya. Itu aja. Lalu di sini pun Sora pun memberitahu ulang tahun seorang Igarashi Iroha. Susui terkejut. Aku tidak tahu ulang tahunnya. Bahkan aku pun menghabiskan waktuku saat ulang tahun hanya dengan bermain video game. 僕、ネトゲの中でしか祝われたことないから。 Ya, di sini tuh Susui bingung mau ngasih hadiah apa. Bahkan Sura pun tidak ingin mengadeni Susui dan langsung cabut. Oke, di sini keesokan harinya saat pulang sekolah Igarashi pun ingin bermain ke rumah Susui. Di sini Susui masih mikir-mikir apakah boleh. Tapi pada akhirnya Susui pun membawa Igarashi ke rumahnya. Di sini ibu dan adiknya malah terkejut saat Susui membawa seorang gadis. Bahkan adiknya sendiri loh ini kagak percaya dan ibunya juga. お母さん、僕信じられないよ。光をどうぞよろしくお願いします。 Lalu Susui membawa Igarashi ke kamar dan saat di kamar mereka nonton anime kesukaan Susui. Di sini semua pun menjadi sangat-sangat agresif Susui dan juga Igarashi. Ya, mereka pun hampir adu jigong lagi. Akan tetapi dihentikan oleh ibu Susui yang sudah membuka pintu dan menjatuhkan sepotong kue. お邪魔だったわね。 Lalu keesokan harinya di sekolah Susui pun bertanya kepada sahabatnya yaitu adalah kakak itu. Itu pun memberikan ide bagaimana dengan gambarmu. Akan tetapi Susui menolaknya karena gambarnya tuh terlalu heroik. Ya, di sini pun itu langsung bicara. Aku bisa membuat action figure. Bagaimana? Dan Susui pun langsung setuju dengan ide itu. Dan pada akhirnya mereka pun akan membuatkan action figure untuk hadiah dari Igarashi Iroha. Pada hari ulang tahun Igarashi Iroha, Ibu Susui memberikan tiket ke taman hiburan untuk 2 orang. Di sini Susui pun bingung bagaimana ibunya bisa mendapatkan tiket itu. Dan ibunya hanya bicara, sudah bawa saja dan ajak-ajak bersenang-senang. Ya, ajak-ajak senang-senang itu maksudnya ke taman hiburan ya guys ya, bukannya kayak kemarin, oke? Di sini Susui pun akhirnya mengajak Igarashi dan mengajaknya setelah pulang sekolah. Akan tetapi Igarashi malah menolaknya dan bilang ada yang lebih penting daripada tingkat kehadiran. Ya, yaitu pergi ke taman hiburan. Itu yang dikatakan oleh Igarashi. 大事なことがたくさんあるんだよ。 Pada akhirnya mereka pun membolos dan bersenang-senang di taman hiburan. Di sini mereka berdua bersenang-senang bahkan hingga menghabiskan energi dari Susui. Hadiah spesial dan momen romantis di sini adalah momen yang sangat ya bagus lah ya Rek ya. Di dalam yang lala Susui akhirnya memberikan hadiah buatannya yaitu action figure spesial hasil kerja keras dari seorang Susui. Ya, begadang menghabiskan waktunya. Igarashi sangat tersentuh. Aku ingin memberimu sesuatu yang tidak bisa ditemukan dimanapun, jawab Susui. Kemudian tanpa diduga Igarashi malah memberikan sesuatu kepada Susui. Di sini
Mereka berdua pun melakukan Igarashi pun memberikan hadiah kepada Susui dan dengan nikmatnya sore hari dan matahari terbenam, di sini mereka pun beradu jika. 半年か。嫌だな。Episode 3. Ya, di episode kali ini kita dibuka dengan adegan kocak dari seorang Susui yang sedang berhayal di kepalanya. Ya, di sini tuh Susui sedang memikirkan tentang itu Igarashi dan juga Uzumichi. Bahkan Uzumichi pun bilang kalau Susui itu tukang selingkuh. Dan itu pun juga sama. Ya, maksudnya itu gak bilang selingkuh ya, maksudnya tuh jarang main game sama dia lah ya. Dan tiba-tiba tuh Susui itu bangun, cok. Ya gimana namanya juga mimpi berhayal gitu, dan dia pun terjatuh dari kasurnya. Dan dia pun melihat Nengi Garashi yang sedang tertidur dengan roknya yang agak sedikit, ya agak sedikit, ya sedikit kok, sedikit aja. Ya di sini tuh Susu ingin memotonya, akan tetapi dia sadar apa yang dia lakukan, tingkah bodohnya itu. Lalu pun dia membuang handphonenya. Singkat cerita, di sini tuh Igarashi udah bangun dan melihat Susu yang masih tertidur. Ya, di sini Igarashi pun melihat ada kain yang menutupi kakinya. Itu adalah dari seorang Susui. Ya, di sini pun Igarashi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Lalu keesokan harinya saat pulang sekolah, bel pun berbunyi. Itu langsung ngajak Susui untuk pergi main game bareng. Tapi kali ini Susui ragu karena dia juga sudah janji sama Neng Igarashi untuk pulang bareng. Tapi setelah melihat wajah sahabatnya yang sangat murung itu, Susui pun langsung mengajak itu untuk bermain dan membatalkan janjinya dengan Igarashi. Di tempat biasa saat makan, Susui minta maaf kepada itu karena akhir-akhir itu mereka jarang main bareng. Ya karena sibuk dengan Igarashi ya sibuk cewek biasa lupa. Tapi gak apa-apa. Di sini tuh itu malah dukung Susui. Ya kalau syukur-syukur tuh itu lebih seneng lagi kalau Susui itu cerita gitu kan ya. Di sini itu pun juga bilang kalau lebih terlihat bahagia sekarang. Tapi Susui tidak tahu apakah dia sudah terlihat bahagia sekarang atau tidak. Padahal selama ini dia hanya kenal dengan dunia dua dimensi. 俺がこんなに幸せなわけあるか。 Lalu keesokan harinya saat jam olahraga, Susi itu melihat cewek terjatuh dan dengan niat baik dia tuh ingin menolong, akan tapi malah dibilang nanti sama si cewek ini. Ya Susi itu udah biasa bro digituin. Bahkan itu yang melihat itu pun sedikit geram, akan tapi Susi hanya bilang, ya tenang aja, aku tuh udah biasa bro diginiin. 離せ気持ち悪い。いや、慣れてるから。 Lalu Susui di sini Susui pun berada di kelasnya. Di sini Susui itu sedang memikirkan tentang Neng Igarashi, ya menghayal lah ya intinya. Lalu tak lama kemudian Neng Igarashi pun datang dan ingin mengajak Susui untuk pergi ke toko elektronik. Akan tetapi saat Neng Igarashi ingin menyentuh kepala Susui, di sini Susui pun langsung menjadikan tangan Neng Igarashi dan itu pun membuat Igarashi terkejut. 熱でも。Igarashi yang shock dan bingung juga. Lalu dia pun langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan Susui sendirian. Ya di sini Susui menjawab tentu saja. Cewek dan kita diperkenalkan. Di sini cewek ini betul bernama Ishino Arisa. Susui kaget. Ini adalah pertama kalinya ada cewek yang ngajak dia ngobrol serius. Ya di sini tuh Susui pun bertanya bagaimana apa itu cinta dan bagaimana rasanya itu cinta. Di sini Ishino tuh hanya menjawab dengan santai, kalau ada seseorang di sampingmu dan hatimu terasa aneh, mungkin itu cinta. Lalu Ishino pun pergi. Ya, di sini tuh Susui mulai sadar, apakah yang dia selama ini rasakan ke Igarashi itu adalah cinta sebenarnya atau bohongan. そりゃ恋愛なんかしたらみんなおかしくなるでしょうよ。やっぱその人の前では様子変わっちゃったりするんじゃない？ Karma tuh langsung balik datang cepet gitu kan. Pas Susui mau ngajak Igarashi pulang, dia malah ditolak balik. Dan Igarashi tuh bilang, sekarang kau tahu bagaimana rasanya ditolak oleh tangan. 手を振り払われる人の気持ち分かった。 Ya, dingin banget saat bilang gitu ya. Susui pun shock. Ya, di sini tuh Susui tuh langsung balik ke kelasnya ya. Dan di sini Ishino tuh juga datang lagi dan bilang, apa kau ingin mati lagi gitu? Kau lagi gitu kan? 自殺でもすんの？ Ya, di sini pun Susui pun jawab, tentu saja tidak. Nah, di sini tuh Ishino tuh gabut, malah lihat wajah Susui dan bilang jika saja poni Susui dipotong sedikit, maka akan terlihat lebih ganteng. Di sini mereka berdua pun langsung potong rambut di kelas, tapi saat Ishino akan memotong
Neng Igarashi datang dan menghentikan adegan potong rambut itu. Dia milikku, jangan menyentuhnya. Itulah yang dikatakan Neng Igarashi dengan memegang tangan Ishino. Di sini Ishino langsung menjelaskan dia tidak mungkin menyukai seseorang seperti Susui. Ya, Igarashi pun di sini langsung membalas, jika kau sudah tahu sifat aslinya, kau pasti akan suka. Sedikit kesal, Ishino langsung pergi dan mengatakan terserah saja. よかったね。まだフォークダンス踊ってくれそうじゃん彼女。 Susui itu bilang, apa yang dikatakan oleh Ishino itu ada benarnya. Mana mungkin aku disukai orang lain selain di Igarashi. Igarashi mengatakan tidak. Igarashi pun meminta maaf karena sudah marah melihat Susui berdua dengan cewek. Susui malah tuh ngebalikin omongan Igarashi. Ya kenapa Igarashi harus khawatir? Yang seharusnya khawatir itu adalah Susui sendiri. Susui minta maaf karena sudah menghindarinya akhir-akhir ini. Ya karena Susui itu beranggapan di sini Igarashi itu masih mempermainkannya. Tapi Susui pun pelan-pelan menerimanya dan pada akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Lalu malamnya tuh Susui malah melakukan sesuatu yang off the character ya. Dia tuh malah masak ya di sini. Kenapa ya? Karena saat pulang sekolah tuh Igarashi bilang cowok yang bisa masak itu keren. Ya jadi Susui tuh mutusin untuk masak. 男の人の料理っていいよねなんか。 Keesokan harinya Susui pun membawa makanan buatan sendiri untuk Igarashi dan juga Ito. Di sini Ishino yang melihat suasana damai itu langsung bergabung. Igarashi pun tak lupa minta maaf tentang hal kemarin. Ishino tuh santai aja rek, karena dia tahu Igarashi tuh orang baik. Ya walaupun banyak rumor jelek yang beredar, Ishino tuh mau ya guys ya, berteman dengan dua orang aneh dan satu orang dengan rumor jelek. そう、石野さんはいいやつなんだ。だってこんな席に呼ばれてくれるんだぞ。 Singkatnya, tuh ada NPC cowok, kita panggil saja Sucep. Di sini Sucep tuh pacarnya dari Ishino. Ishino dan Sucep tuh bicara di depan kelas. Tiga orang nih tuh malah nguping dan bilang apa itu pacar Ishino. Lalu keesokan harinya di lorong sekolah, Susui, Igarashi dan juga itu tidak sengaja mendengar perkataan Sucep ngomongin tentang Ishino. Ya, dia tuh hanya manfaati Ishino lah sepertinya. Ya, intinya tuh Sucep tuh manfaatin Ishino gitu kan. Dan di sini tuh itu sudah tidak tahan dengan perkataannya dan ingin pergi. Akan tapi saat ingin pergi, ternyata Ishino tuh udah ada di belakang mereka dari tadi. Ishino di sini pun bicara, apakah aku bodoh? Ya, mungkin karena aku tuh tidak tahu kenapa aku mencintainya. Di sini Igarashi pun langsung jawab, kau tidak membutuhkan alasan untuk mencintai seseorang. Lalu tiba-tiba Neng Igarashi itu malah ngegoblek Sucep dengan tasnya. Ya, ngegoblek Sucep tuh sampai tidur ya. Goblek itu memukul lah ya, memukul dengan tas. Ya, hingga Sucep itu pingsan. Kok bisa bikin orang pingsan itu ada bom nuklir kah di tasnya atau gimana nih? Saya nggak tahu, saya di sini cuma cerita ya, lanjut. Lalu Igarashi pun bilang, ya maaf, itu spontan. Lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Di sini Ishino bilang, apakah kau sekarang akan menghina aku bodoh juga? Tanyanya kepada Susui. Susui pun bilang, tentu saja tidak. Kau tidak bodoh, kau hanya salah saja. Di sini Susui pun izin pamit untuk mengajar Igarashi. Singkat cerita, saat jam istirahat, di sini Ishino pun menjelaskan dia sudah putus dengan Sucep dan di sini pun Igarashi juga meminta maaf karena telah merusak hubungannya dengan Sucep. Tapi di sini Ishino menjawab tidak masalah, itu sudah seharusnya begitu. Akan tetapi di sini tuh Ishino malah nangis setelah bilang begitu. Dan di sini Susui dan itu pun malah bingung kenapa dia nangis dan sibuk mencari tisu. Akan tetapi di sini tuh Susui malah ngajak piknik ke atap sekolah. よし、屋上行くぞ。 Ya, singkatnya mereka tuh sudah ada di atap sekolah dan ngadain piknik. Mereka tuh makan bersama, canda dan menikmati kebersamaan. Saat Susui secara gak sengaja tuh nyentuh bibir Neng Igarashi untuk membersihkan makanan, Ishino tuh langsung ngiri. Si itu ini malah asik makan, menikmatin makanannya. Dan Susui pun sudah bersyukur karena akhirnya Susui pun berkata dalam hatinya, aku masih seorang otaku, tapi mungkin dunia tiga dimensi nggak seburuk yang aku kira. Dan dia sudah bisa menjadi seorang normal. Ya, Susi tuh udah bisa ngerasain sedikit lah bagaimana tuh rasanya jadi orang normal. Susi pun berkata dalam hatinya, mungkin sekarang aku sudah sedikit normal. Ya, di sini tuh Susi udah anggap dirinya bisa sedikit kayak orang normal gitulah ya. なんかリア充っぽくていい。筒井一
Episode 4. Ya, episode kali ini tuh dibuka dengan Susui yang kembali ke dunia hayalannya yang berbicara dengan Ezomichi. Seperti biasa, Susui itu berpikir negatif tentang kehidupannya, merasa bahwa dunia nyata tuh bukan untuknya. Tapi di sini Ezomichi itu tidak hanya mendengar keluhan Susui, dia malah memberikannya semangat. Mungkin dunia ini tidak seburuk yang kau kira. Susui pun akhirnya keluar dari dunia hayalannya dan mendapati dirinya sedang di restoran cepat saji menunggu Igarashi. Tak lama kemudian Igarashi pun datang sedikit kelelahan dan minta maaf karena keterlambatannya. Di sini Igarashi itu ngeluh tentang pelajaran tambahannya. Mendengar itu, Susui menawarkan diri untuk membantunya belajar. Dengan semangat, ia mengajari Igarashi hingga kelepasan. Memperhatikannya dengan serius, wajah Igarashi yang cemberut itu membuat Susui sedikit khawatir. Boleh aku duduk di sampingmu? Tanya Susui yang sontak. Igarashi terkejut dan wajahnya pun langsung memerah. Biasanya dia tidak pernah bereaksi seperti ini. Jadi Susui pun heran. Di sini Igarashi pun menjawab, tadi itu mendadak banget, aku jadi kaget. Ya, saat Igarashi dan juga Susui itu sedang berduaan dan di sini mereka tuh ingin melakukan ngopi di udara. Ternyata ada dua anomali yang sedang melihatnya dari pintu, yaitu adik dan juga ibu dari seorang Susui. Keesokan paginya, Susui itu nemuin sebuah surat di loker sepatunya. Ya, Ishino yang melihat itu langsung menyuruh untuk menemui pengirim surat tersebut. Ya, karena kasihan jika dibiarin menunggu. Namun saat Susui tiba di tempat yang dijanjikan, ternyata itu adalah jebakan seperti yang sudah Susui duga. Seseorang cowok tuh muncul dan bertanya, apakah kau benar-benar pacar Igarashi? Ia terus bertanya seolah-olah tidak percaya bahwa dia tuh nuduh banget Susui itu punya rahasia besar yang membuat Igarashi itu mau berpacaran dengannya. Ya, kita panggil NPC satu ini, kita panggil aja dengan sebutan Koma. Ya, biar gampang lah ya. Koma nih langsung ke intinya. Aku suka Igarashi, serahkan dia padaku. Ya, Susui itu yang mendengar itu pun tidak menerima permintaan itu begitu saja. Ya, si Koma nih benar-benar gak sadar diri bro. Dia langsung menarik kerah baju Susui dengan kasar. Lalu Susui dengan enaknya bicara. Kau pikir kau bisa memaksa kehendak hanya karena kau tampan, populer, dan juga percaya diri? Lalu sekarang kau mau pakai kekerasan? Kau itu adalah tipe orang yang paling kubenci. Balas Susui dengan tegas. Singkat cerita, saat pulang, Susui itu duduk di taman dan merenung semua apa yang terjadi. Apakah Igarashi itu benar-benar mencintainya? Dia tuh sadar bahwa Susui itu hanyalah seorang otaku dan tidak pantas untuk seorang Igarashi. Lalu tiba-tiba Susui itu mendengar tangisan seorang gadis kecil. Susui pun menghampirinya dan bertanya, apakah yang terjadi dengan gadis kecil itu? Gadis kecil itu berkata bahwa dia kehilangan kakaknya. Tapi beberapa saat kemudian ada yang meneriakkan nama Anzu. Ternyata gadis kecil itu adalah adik si Koma. Si Koma tuh langsung narik baju Susui dan bertanya dengan marah, apa yang kau lakukan kepada adikku? Ya di sini tuh Susui nggak ngelakuin apa-apa ya. Tapi bukannya berterima kasih, si Koma ini malah mengajak Susui sebagai otaku yang sangat ya karena bermain dengan anak kecil. Susui yang sudah lelah dengan semua ini akhirnya membalas. Susui yang sudah lelah dengan semua ini akhirnya pun membalas ajakan itu. Akan tapi si Koma nih malah makin kesal. Dia menyuruh Anzu untuk berteriak dan pas banget ada polisi yang sedang berkeliling. Susui pun langsung dituduh sebagai penculik dan dicap sebagai lolicon. Keesokan harinya Susui akhirnya dilepaskan karena kurang bukti. Akan tetapi ibunya menangis karena kejadian ini. Ya kecewa lah ya. Di sekolah rumor menyebar dengan sangat cepat. Image Susui yang sudah buruk malah jadi semakin buruk. Akan tetapi Susui itu tidak peduli bro dengan semua itu. Di kelasnya Igarashi datang menghampiri Susui. Susui meminta Igarashi untuk menjauhinya darinya agar tidak terlibat dalam rumor ini. Namun Igarashi menjawab, aku tidak peduli. Bahkan jika pacarku itu adalah seorang lolicon. Itu juga percaya pada Susui, tapi beda dengan Ishino, dia terlihat sedikit kecewa. Memang labil ya cewek satu ini ya. Saat pulang sekolah, Igarashi itu bertemu dengan Koma. Koma ingin berbicara dengannya, kan tapi Igarashi langsung menolak dan langsung bicara. Dia sudah cukup bagiku. Jika kau menyebarkan rumor ini, aku tidak akan memaafkanmu.
噂でいい加減なこと言ったら許さない。 Neng Igarashi cenayang apa gimana nih bang? Kok dia bisa tahu Sekoma yang nyebarin rumor? Ya itu tuh cuman nebak aja ya. Adik Gandu pindah ke adik Susui, yaitu Kaoru, yang sedang berbicara dengan Anzu. Ternyata si Anjun dan Kaoru tuh berteman. Ya, di sini Kanzu tuh bertanya apa yang sedang terjadi kepada Kaoru. Dan ternyata di sini tuh Kaoru bercerita tentang Susui ya. Ya, yang terkena skandal lah ya. Ternyata itu adalah ulah Anju sendiri. Ya, di sini tuh Anju merasa bersalah. Saat Susui pulang, ibunya tuh masih kecewa dan tidak mempercayainya. Untuk menenangkan diri, Susui pada akhirnya tuh nelpon Igarashi. Di sini Igarashi terkejut karena tiba-tiba sekali Susui tuh menelponnya. Ya, di sini tuh penyakit Susui tuh mulai kambuh lagi. Dari adalah sifat rendah dirinya itu. Ya, aneh-aneh lah. Lalu di sini Igarashi tuh bilang, "Kau tahu Susui, yang kusukai adalah orang yang lebih baik dari siapapun. Dia peduli pada temannya, kaku tapi penyayang. Dia adalah pria terbaik di dunia. Jangan buat keputusan sendiri, ajak aku bicara." Itulah yang dikatakan oleh Neng Igarashi kepada Susui. 不器用だけど愛おしい。世界で一番いい男だよ。 Ya, rumor tuh menyebar semakin jauh dan jauh di sini. Di kelas pun Susui pun tidak merasa nyaman sekali ya karena banyak hinaan dari teman sekelasnya. Tapi ya karena Susui itu tahan banting, jadi itu nggak masalah buatnya. Bahkan saat ada yang menghinanya pun dia malah tertawa ya karena lucu rek mikirin Igarashi soalnya. Lalu kita skip ke saat pulang sekolah. Saat pulang sekolah nih Neng Igarashi tuh malah bertemu dengan Anzu yang jatuh dan Neng Igarashi tuh menolongnya. Lalu bertanya apa yang dia lakukan di sini. Anzu tuh menjawab sedang mencari kakaknya yang bernama Takanashi Mitsuya. Ya, nama si Koma tuh ternyata Takanashi Mitsuya. Panggil aja sekarang tuh jadi Mitsuya aja biar gampang lah ya. Tak lama kemudian Mitsuya tuh datang dan berterima kasih kepada Igarashi karena sudah menolong Anzu. Ya, Igarashi tuh langsung cabut ya. Tapi di sini tuh Anju yang mendesak Mitsuya untuk mendengarkannya dan menjelaskan kepada Mitsuya. Ya, di sini tuh Anju cerita, Kaoru tuh murung karena dirinya. Tapi ya masih gak paham ya kan. Lalu saat mendengar Kaoru, Igarashi tuh langsung paham. Ya, ternyata Mitsuya lah yang menyebarkan gosip miring tentang Susui. Episode 5. Igarashi memojokkan Mitsuya di belakang sekolah dengan tatapan tajam dan naga yang dingin. Igarashi tuh nyebut Mitsuya sebagai sampah. Neng, buset, kalau marah tuh jangan serem juga kali ya. Sementara itu Anjuju juga mendesak Mitsuya untuk meminta maaf kepada Susui dan mengakui kesalahpahaman yang terjadi. Kesalahpahaman. Tapi Mitsuya ini punya ego yang tinggi dan dia tuh malah diam saja. Malah cabut meninggalkan Igarashi dan juga Anju. Salah. Keesokan harinya tuh Susu itu masih dikelilingi oleh rumor buruk. Ya, saat dia berjalan di lorong sekolah, Mitsuya tuh muncul lagi di hadapannya. Tapi bukannya minta maaf, si pantek satu ini tuh malah berkata, "Padahal kau tinggal bilang saja kalau itu salah paham." Susui yang sudah mau menjawab dengan tenang, "Percuma, orang-orang tidak akan percaya dan aku juga malas menjelaskannya. Lagi pula ini juga sedikit salahku." Ya karena tuh Susui malas menjelaskan lagi ya. Lalu datanglah teman-teman Mitsuya yang langsung meremehkan Susui. Mitsuya pun langsung berkata dengan entengnya, "Ya mana mungkin aku bicara dengan lolicon sepertinya." Kurang ajar banget nih si buaya babi ini ya. こんな奴と話すわけねえじゃん。ふざけんなよ。ロリコンとかマジ信じらんねえ。 Lalu saat ingin pulang, Susui dihampiri oleh itu yang memaksanya untuk pulang bersama. Susui itu menolak itu, tapi itu tuh bersikeras ya guys ya. Dan ingin berpulang dengan Susui. Lalu tak lama kemudian Igarashi juga datang dan menawarkan hal yang sama. Ya di sini Susui terharu karena masih ada orang yang percaya padanya. Apalagi salah satunya itu adalah pacarnya sendiri. Bang, gue juga mau bang kalau gini bang. Gue juga mau. Gue jomblo nih. いい奴が2人もいる。しかも1人は彼女だ。最高だ。 Lalu di kamar Susui, Igarashi itu sibuk berpikir bagaimana caranya menaklukin ego Mitsuya yang sangat tinggi. Tapi Susui dengan sikap cueknya berkata, "Tidak perlu dipikirkan, yang penting kau tidak salah paham denganku, itu sudah cukup." Apa ini bro? Lalu tiba-tiba Igarashi mendekat dan memeluk Susui. Wah, ada adegan romantis lagi nih.
Ya, tapi sebelum itu terjadi tuh Kaoru tuh malah mengintik Igarashi dan juga Susui. Dan saat itu Kaoru tuh marah kepada Susui karena dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dan malah dia tuh malah bersama-seraan dengan Neng Igarashi. Ya, maaf maaf, nama juga ya baru bebas gitu kan. Lalu saat dibawa, Igarashi itu menemui Kaoru dan berkata, apakah kau mengenal Anzu? Ya di sini tuh Igarashi langsung ditarik keluar rumah oleh Kaoru. Ya karena nggak ingin dengar ibunya ya guys ya. Kaoru langsung tersenyum malu dengan wajah merahnya dan dia menjawab, bukan begitu. Kenapa sih cewek selalu menganggapnya seperti itu? Aku sangat benci. Ya di sini tuh Igarashi tuh bilang bahwa Kaoru tuh suka dengan Anzu. Aduh, bocil nih udah main cinta-cintaan guys. Kita kapan? Nggak kita admin aja dah gitu aja. Lalu rumor tentang susu itu semakin menjadi-jadi. Loker sepatunya tuh diisi dengan barang yang aneh-aneh. Bahkan dia tuh pernah dilempari telur rebus. Ya sekalian kasih makan lah ya. Lalu tak lama kemudian tuh Mitsuya kembali muncul dan berkata, harusnya kau itu melawan. Lalu teman Mitsuya bertanya, kenapa kau terus bicara dengan dia? Lalu di sini tuh Sushi malah yang menjawab guys ya. Jangan samakan aku dengan orang normal seperti dia. Aku tuh punya dendam dengannya. Jadi mana mungkin aku akrab dengannya. 恨みこそすれ、仲いいわけあるか、バーカ。Kalem, kalem, kalem Susu ya. Jangan dendam-dendam, nggak boleh. Tapi boleh ya, sama si babi itu ya. Di sisi lain tuh, Susu yang sedang santai memakan telur rebus yang dilempar tadi. Ya, makan dulu lah. Lalu tak lama kemudian, Mitsuya tuh menghampiri Susui. Apa kau tidak merasa ini tidak adil? Tanya Mitsuya. Memangnya dunia sudah tidak adil, tapi dunia yang kau yakini berbeda dengan duniaku. Jadi aku tidak masalah. Mitsuya diam, tapi Susui melanjutkan. Aku tuh tidak menyuruhmu untuk meminta maaf. Harga dirimu itu terlalu tinggi untuk itu. Tapi setidaknya jangan menggangguku lagi. ただ、伊藤とか、あいつとかにちょっかい出してくれなきゃ。 Mitsuya pun pergi, tapi sebelum itu Susui berkata, mungkin kau bisa membantuku untuk satu hal ini. Lalu di rumah Susui, Igarashi, Mitsuya, Anzu, ibu Susui, dan juga Kaoru tuh berkumpul. Pada akhirnya Mitsuya tuh menjelasin bahwa semua kesalahpaham ini dan meminta maaf kepada Susui dan juga yang lainnya. Ya pada akhirnya tuh di sini tuh udah clear di keluarga Susui ya guys ya. Lalu di sini tuh Kaoru malah bilang kepada Anzu, seharusnya jangan pernah bicara dengan orang asing. Bocil satu ini tuh bukan ngebelain kakaknya, malah belain si Anzu. Emang ada rasa nih ya, bocil ya. Semangat Kaoru ya, semangat. お前も謝れ、散々罵倒しやがって。 Lalu di sini Susui, Mitsuya, Igarashi dan juga Anzu tuh jalan pulang lah ya. Tapi di sini tuh mereka bertemu dengan Ishino. Di sini Mitsuya tuh menjelasin, tapi Ishino tuh malah pinjut sama Mitsuya. Sekarang siapa yang boleh ya? Udah bukan urusan anak kecil lagi nih kayaknya ya. Singkatnya rumor tuh mulai mereda dan suasana tuh sedikit tenang bagi Susui. Tapi masalah baru tuh muncul lagi. Ya masalahnya tuh majalah anime Susui aja sih yang hilang sih ya. Ya karena pagi tadi tuh dia bertabakan dengan seseorang cewek. Dan saat di taman Susu tuh panik mencari buku-bukunya. Lalu tak lama kemudian si cewek yang tadi pagi bertabakan dengannya tuh datang dan berkata, oh kau tuh sama denganku. Tapi pikiran cewek itu berubah sejak Igarashi datang. Dan cewek itu pun langsung pergi. Lalu di sini tuh Igarashi ngajak Susui untuk ke festival dekat rumahnya. Pada awalnya tuh Susui minder dengan penampilnya, tapi akhirnya tuh setuju. Lalu saat di festival mereka berdua tuh bersenang-senang. Mereka juga bertemu dengan Mitsuya dan juga Anzu. Akan tapi tiba-tiba tuh Susui mulai membahas rasa mindernya dan kurang percaya dirinya. Ya biasa penyakit seorang MC kita tuh kambuh lagi. Igarashi pun langsung marah dan meninggalkannya di festival. Aduh ini Susui tuh banyak kali masalah ya. Aduh tapi nggak apa sih, selama nggak admin aja yang kena masalah. Oke. Ya keesokan harinya tuh Susui mencari Igarashi, tapi tidak menemukannya, malah ia bertemu dengan cewek yang kemarin. Ya di sini tuh kita dikenalin dengan cewek yang kemarin. Namanya itu adalah Ayado. Ya Ayado tuh senang karena Susui menjawab pertanyaan yang ia kemarin tanyakan. 魔法少女エゾミチだ。あの雑誌は好きな声優のインタビューが載ってたから買ってみたんだ。 Sebelum Igarashi datang, ia pun mengajak Susui untuk duduk bersamanya. Ya mereka tuh bahas tentang anime dan peranim-animan lah ya.
Keesokan harinya di kelas, Susu itu menemukan pot bunga di mejanya. Apakah ini tanda kalau aku harus mati? Pikirnya sambil melihat Ishino di dekatnya. Ya, sebelumnya tuh Ishino tuh minta tolong kepada Susui untuk mendekatkan dirinya kepada Misoya. Tapi di sini tuh Susui nggak mau ya, Rek, ya. Lalu saat berjalan di lorong, Susui itu mendengar NPC sekolah yang membicarakan tentang Ayado dengan aneh-aneh. Tapi Susui itu tidak peduli. Lalu Susui yang pas sekali bertemu dengan Ayado yang memberikannya bunga. Ya di sini tuh Ishino marah karena lagi marahan dengan Igarashi malah ngasih bunga ke cewek yang lain dan kena tampung lah tuh kepalanya. Ya, di lorong tuh Sushi juga mikir, ya seharusnya dia tuh tidak ngasih bunga ke Ayado karena sedang bermarahan dengan Igarashi. Di sini Sushi itu ngelewatin kelas Igarashi dan melihat Igarashi dan di sini tuh Sushi ingin meminta maaf, akan tetapi Igarashi menolaknya. Ya, karena Sushi itu belum tahu alasan kenapa marah kemarin. 卑屈なのはもう板についてんだ。俺ばっかりは今までの生き様上どうしようもなく。 Episode 6, suasana pun menjadi tidak enak. Igarashi itu terlihat muak dan memilih pergi untuk meninggalkan Susui, si cowok otaku yang tidak bisa membaca situasi. Susui itu masih berusaha untuk nahan Igarashi, bro. Tapi di sini tuh Igarashi cuman bilang itu cuma alasan saja. Dan dengan itu Igarashi pun pergi ninggalin Susui yang masih kebingungan. Lalu paginya Susu itu ketemu Ayado yang ngasih dia kentang sebagai ucapan terima kasih. Ini belum selesai sama Igarashi, malah nyapa cewek lain. Oh, bang itu istri gua bang. Kau macam-macam ku tumbuh ya bang. Ya serah lo aja dah. Di sekolah Susu itu sadar kalau bukan cuma Igarashi yang ngejauh darinya. Itu sahabatnya tuh juga tiba-tiba jadi dingin. Dingin tetapi tidak kejam. Dia tuh malah ketemu itu yang lagi ngobrol sama seekor kucing. Susui pun langsung minta maaf kepada itu karena akhir-akhir ini tuh malah masalah. Susui pun langsung minta maaf kepada itu karena akhir-akhir ini tuh dia sibuk dengan masalahnya sendiri dan malah mengesampingkan itu. Tapi itu tuh malah makin kesal. Dia bilang bukan itu yang aku pikirkan. Lalu tuh pergi ninggalin Susui yang bengong bareng si kucing. 無神経だよ。僕がここに来てるのは別に筒井とは関係ない。だいたい構ってやれなかったってなんだよ。 Ya, ini adalah penyakit dari seorang Susui. Lalu malam harinya tuh Susui gak bisa tidur dan akhirnya tuh kepikiran semuanya, masalah sama Igarashi itu, bahkan kucing yang tadi juga. Akhirnya dia tuh iseng bikin dango dari kentang yang dikasih oleh Ayado. Sambil masak, kita tuh dibawa flashback ke masa lalu. Susui dan itu tuh ternyata pertama kali akrab saat SMP. Waktu itu Susui itu sering dibully, tapi dia tuh gak terlalu peduli. Bahkan ketika handsetnya dilempar keluar jendela, dia cuma diem dan merenung sedikit sih. Tapi saat sore hari tuh itu juga bantu untuk mencarikan handset tadi. Tapi reaksi Susui itu cuek banget. Meskipun begitu, mereka mulai dekat setelah dipaksa kerja kelompok bikin spanduk buat murid baru. Saat itu tuh sering dianggap gampang dimanfaatkan. Karena terlalu baik dan yang bikin persahabatan mereka makin kuat itu waktu itu membela Susui dari bulian yang sudah terlalu kelewatan batas. Kali ini tuh aku akan mengoreksi sikapmu. Kata itu yang sudah babak belur kena mimisen. Setelah kejadian itu mereka pun resmi jadi sahabat. Ya resmiin aja kita makan dango, oke dek ya. 僕は君を正すよ。これからも付き合っていきたいから。 Kembali ke masa sekarang. Keesokan harinya tuh Susui akhirnya tuh nemuin itu. Dan si kucing yang ternyata namanya tuh Meow Girl. Meow Girl. Kenapa nama kucingnya aneh? Ya jangan tanya kita ya, tanya babang itu, oke? Susu itu akhirnya tuh minta maaf dengan tulus. Itu pun juga menjelaskan kalau dia tuh sebenarnya nggak masalah karena Susu itu sibuk pacaran. Tapi karena itu tuh ngerasa sedikit kesepian juga. Ya sedikit ya guys ya. Namun dia tuh tetap bahagia kalau Susu itu bahagia. 僕は筒井が幸せならいいし、なるべく邪魔にもなりたくないよ。でも正直やっぱりちょっとだけ寂しかった。 Setelah berhasil berbaikan dengan itu, sekarang saatnya menghadapi final boss. Ya, final boss itu adalah Neng Igarashi sendiri. Pada malam harinya tuh Susu itu datang, ingin ngasih dango buatannya. Ya, tapi saat mengetahui cara Susu itu ternyata cara nggak baik ya guys ya untuk dapat alamatnya seorang Igarashi ya. Terus saat ingin berbalik, Igarashi itu udah buka pintu dan bilang, "Ada apa?"
Susui lalu pun memberikan dango buatannya. Dia bilang karena dapat banyak kentang, dia pun memutuskan untuk bikin sesuatu yaitu dango itu. こんなことされたらずっと怒ってた私の方がバカみたいだよ。 Igarashi itu akhirnya nyuruh Susui masuk ke kamarnya dan disinilah situasi itu jadi roti banget. Di kamar Igarashi itu Susui malah ngelakuin sesuatu yang aneh. Ya lo lihat sendiri aja kayak gini. 何してるの？ 気にしないでくれ。 Ya bagaimana nggak dipikirin, tingkah lo aja kayak gitu. Itu kamar cewek bro. Nah jangan gitu yang sesuai ya, lain kali ya deh. Igarashi yang pakai baju agak terbuka tuh langsung diprotes oleh Susui. Dan bukannya marah, Igarashi tuh malah ketawa karena cara Susui ngomongnya tuh sangat lucu ya. Lalu Igarashi tuh mulai serius dan menjelaskan kenapa dia marah. Dia merasa Susui tuh nggak pernah benar-benar percaya kepadanya. Padahal sejak awal dia senang karena Susui yang telah menemukannya. Ya atau anggapannya tuh Igarashi yang telah nemuin Susui ya. Karena nemuin emas di batangan jerami, tapi itu mustahil. Di sini tuh Igarashi beruntung banget rek, karena nemuin Susui yang sangat serius dengan hubungannya. Jadi kalian kalau punya hubungan tuh yang serius ya bang. Alah zaman sekarang serius, mending kita cabut. Gaskan cuy. Orang itu lagi datang ya. Udah kita lanjut aja, oke? Momen ini tuh makin intens, Susui tuh makin grogi dan juga nyaris aja ngelakuin sesuatu hal yang tidak baik. Tapi Susui tuh yang panik langsung kabur dari kamar dan ninggalin Igarashi yang bengong. 3.1441596538。俺帰る。 Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita skip. Ayolah bang, padahal itu adegan yang kita nantikan loh bang. Lo juga nantiin kan bang? Ayolah bang. Enggak kok. Enggak ya. Enggak boleh kayak gitu ya guys ya. Lanjut. Besok paginya tuh di loker sekolah, Susui yang masih malu sama kejadian semalam tuh buru-buru kabur setelah mengucapkan selamat pagi kepada Neng Igarashi. Dan jangan bikin tambah aneh lagi, dia tuh malah bilang ke Igarashi untuk sementara jangan temui aku dulu. おはよう。しばらく俺に近づくな。 Udah baik kan, malah bilang kayak gitu. NPC satu kita ini memang mau ngajak kita gelut. Gasken, kita hajar baku hantam. Wah, Bukannya ke kelas, Susui itu malah langsung menemui Ayado untuk memberikan dango buatannya. Ya karena ucapan terima kasih lah ya, Rek ya udah dikasih apa namanya tuh kentang ya kan. Lalu di sini tuh Igarashi tuh malah melihat momen yang syahdu ini. Ya bagaimana tidak, udah baik kan suruh ngejauh malah lihat hal yang kayak begini. Selalu tuh isinya tuh datang dan melihat Igarashi yang sedikit merenung. Tanpa sadar, Igarashi itu pun langsung bersandar ke Ishino dan berkata, kenapa jadi seperti ini? どうしてこうなるんだろう。 bang, mending gua jadi MC aja gimana bang? Gue gantiin gitu sesuai itu kayaknya lebih nikmat gitu. Shh, ada-ada aja lah kawan ya. Udah langsung aja lanjut. Udah sampai sini aja sih Ray ya. Oke lanjut. Episode 7. Ya di episode sekolah tuh Igarashi curhat ke Ishino soal kecemburuannya. Dia bilang dia nggak mau membatasi kebebasan seseorang. Tapi ya cemburu tuh tetap cemburu ya kan. Lalu di sini tuh memberikan saran. Ishino tuh memberikan saran ya Ray ya. Untuk bilang aja jangan dekat-dekat dengan seorang cewek. Tapi tuh di sini Igarashi nggak mendengarin ya karena mana mungkin coy Igarashi begitu ya kan. Lalu di sini tuh Igarashi memutuskan untuk pergi, akan tetapi tuh ditahan oleh Ishino dan Ishino tuh bilang, "Hah, kamu ini sepertinya tuh, ternyata kamu tuh belum berpengalaman. Kukira kau sudah berpengalaman." Berpengalaman apa bang? Kok gue mikirnya aneh nih ya. Ya udahlah, daripada lu mikir aneh mending kita lanjut. ごめんなさい。私相談する相手を間違えて。待って。 Pada akhirnya tuh Igarashi tuh manggil Susui untuk ketemuan. Ya Susui tuh bingung soalnya saat wajah Igarashi tuh kayak lagi nahan marah. Ya di sini tuh Igarashi bertanya, kenapa kamu bicara dengan cewek itu yang nganterin majalahmu? Susui tuh langsung mikir itu adalah Ayado. Di sini tuh Igarashi langsung diam. Ya iyalah marah ya kan. Ya gimana gitu kan. Cowok sendiri disuruh ngejauh. Malah akrab sama cewek lain. Itu pengalaman pribadi lu sendiri apa gimana? Udah bang, lanjut aja ya. Ya Igarashi tuh langsung pergi setelah merasa terlalu emosi. Tapi tiba-tiba tuh dia lihat Ayado yang lagi kena bully di sekolah. Ayado tuh disiram air sama teman sekelasnya. Ini NPC siapa nih? Mau gue gebuk aja. NPC detect.
di level annoying ya kan. Di sini tuh berani-beraninya dia nyiram istri gua ini pakai air ya. Untung nggak air keras bang, kalau air keras gua balang pakai panci keras. Ya sedang halu ya teman-teman, lanjut. Susui tuh mikirin kejadian yang tadi, dia tuh ngerasa nggak enak, tapi tiba-tiba Ezomichi tuh muncul di pikirannya, kayak caster MOBA yang lagi ngasih motivasi. Susui langsung keluar kelas dan nemuin Igarashi. Mereka pun pada akhirnya tuh ngobrol di taman. Ya di sini tuh pada akhirnya Igarashi dan juga Susui tuh berbincang-bincang di taman. Ya saat sore mendung lah ya. Ini tuh Igarashi nyetuh. Aku sudah bertemu dengannya. Dia itu sangat baik dan dia tuh mirip sekali denganmu. Ya maksudnya mirip itu dari segi diperlakukannya ya guys ya. Lalu di sini tuh Susui sangat memuji sikap manis dari Igarashi yang cemburunya itu sangat manis sekali bagi Susui. Setelah mendengar tuh Igarashi tuh jadi malu dan langsung lari pergi meninggalkan Susui. 可愛かったぞ。 Keesokan harinya tuh Ishino langsung melabrak Susui di kelas. Gara-gara kamu Igarashi tuh jadi galau. Aku akan bersumpah menaruh bunga di atas mejamu kalau kau sampai. Keesokan harinya tuh Ishino tuh langsung melabrak Susui di kelas. Gara-gara kamu Igarashi tuh jadi galau. Aku bersumpah akan menaruh bunga di pemakamanmu. Aduh, serem banget nih. Kayaknya emak-emak warteg ngamuk gara-gara utang-utang nih kan. Bukan cuman bunga aja nanti ada lilin sama dupa sekaliannya biar cocok gitu kan. Lalu tiba-tiba tuh ayah tuh datang, bukannya menyelesaikan masalah. Ishino tuh marahnya flag ceplos. Oh, kamu ini jadi selingkuhnya Susui ya? Ya di sini tuh ayah tuh jawab, Senpai, Susui tidak bisa. Tidak ya, ininya tuh ayah tuh bilang nggak mungkin. Itu istri gua. Gak mungkin dia selingkuh ya. Dia tuh tetap sama gua. Udah mulai lagi nih orang halunya ya, dan bilang bahwa Ishino tuh sangat cantik. Lalu kepribadian Ishino tuh langsung berubah dan bilang bahwa Ayado itu adalah anak baik. 筒井いい子だった Ya, namanya juga manusia labil itu ya Ishino. Jadi mohon maaf ya. Lanjut. Ya di sini tuh Ayado ngasih tomat untuk Susui karena untuk ucapan terima kasihnya. Lalu tak lama kemudian itu tuh datang, akan tetapi setelah melihat Ayado tuh malah menghilang dari land. Keesokan harinya Susui itu ngajak gengnya buat piknik dan Ayado tuh juga diajak. Susui bahkan bikin puding dari tomat yang dikasih Ayado sebelumnya. Rasa tomat, tekstur puding. Mungkin ini bukan untuk lidah manusia ya. Ya gue belum tahu, gue belum nyoba gitu kan. Ini Ayado tuh mulai merasa nggak enak dan mau pergi. Tapi Ishino dan Susui itu nahan dia. Udahlah jangan sungkan. Tiba-tiba itu yang biasanya malu-malu tuh nyontorin sapu tangan ke Ayado. Ya karena tuh Ayado nangis ya. Ya kayaknya ada yang mulai jatuh cinta nih. Janganlah bang, istri gua itu. Istri lo udah. Lanjut di hari Minggunya tuh Susui dan itu tuh pergi ke Akihabara untuk buat beli baju. Mereka tuh nggak sengaja ketemu Mitsuya yang bantuin Susui untuk pilih baju. Kenapa Susui malah konsultasi fashion sama Mitsuya? Kayaknya dia bakal dibeliin baju aneh-aneh nih ya. Selera Mitsuya tuh agak lain ya. Udahlah, selera lo tuh juga rendah sih. Ya saat jalan-jalan tuh mereka bertemu dengan Ayado yang lagi pakai baju match sambil jualan tisu buat dapetin sesuatu yang dia mau beli. Tapi tiba-tiba ada NPC iseng yang ganggu Ayado. Lalu di situ Susui langsung membela Ayado. NPC itu akhirnya kabur, tapi anehnya tuh itu cuma diem aja dan merenungi kejadian ini. Ya lalu besoknya di kelas Ishino tuh ngajak gengnya buat camping. Ishino, aku tuh disuruh pamanku untuk bersihin penginapan, jadi kita camping sambil kerja, dapat uang saku. Ini namanya manfaat temen dan kerja cerdas ya. Tapi emang agak lain Ishino nih ya. Kerja cerdas sih oke, tapi ini namanya kerja cerdas sih oke, tapi ini namanya tuh manfaatin temen. Susui itu nolak karena dia tuh anti kemah. Akan tetapi Igarashi dan juga itu tuh malah tertarik. Ya, di sini tuh Ishino bahkan menyuruh Susui untuk ngajak Mitsuya juga. Kayaknya itu ada seseorang yang mau diajak. Siapa ya kira-kira? Ya, tentu aja itu istri gua. Iya. Episode 8. Liburan kemah yang seharusnya tuh jadi seru malah jadi neraka buat Susui. Ya kenapa? Karena tidak ada anime dan juga game yang bisa dimainin, ya kan? Tapi sebelum dia sempat merenung lebih lama dan tiba-tiba Ishino tuh langsung ngasih tendangan persahabatan dan bikin Susui tuh nyemplung ke danau. Cewek ini tuh bukannya tobat malah semakin menjadi-jadi. Sampai di tempat perkemahan mereka harusnya kerja bakti. Di sini Ishino kepo dan nanya kemana Mitsuya. Pas ketemu Mitsuya malah bingung kenapa ada di sini.
Susui dengan santai menjawab, karena kau punya hutang padaku. 俺はなぜこんなところにいるんだ。俺に借りがあるからだ。 Ya, di sini tuh mereka ingin makan siang. Ya, di sini tuh mereka sudah membagi tugasnya. Susui dan Garashi tuh nyusun meja. Ya, dan itu tuh bersihin bahan makanan. Dan Mitsuya dan Ishino tuh nyiapin barbekyuan. Saat Ishino dan Mitsuya lagi nyiapin barbeque, Ishino tuh tiba-tiba nyeletuk. Kita ini sudah kayak pasangan yang udah lama nikah ya. Mitsuya yang lagi motong sayur langsung tiba-tiba nge-freeze. Ishino tuh makin kepo dan bertanya apakah Mitsuya tuh sudah punya pacar dan tipe idealnya tuh kayak gimana. Ya, Mitsuya tuh jawab sekenaknya, tapi ya belum sempat menjawab, Ishino tuh malah langsung ngajak pacaran. Tunggu. Ishino nih kecepatan tingkat dewa atau tingkat apa nih? Tiba-tiba langsung aja, kayak gampang banget tuh bilang ya kan? Masih mending ada yang ngajak pacaran dibanding jomblo seumur hidup kayak diri lo. Oh, tenang, gua ada nanya ya dulu. Mitsuya tuh geleng-geleng kepala. Maaf, kamu bukan sama sekali bukan tipeku. Di sini tuh Ishino langsung kena game over. Tapi bukannya nyerah, dia malah nanya lagi. Apa aja yang gak kau suka dariku? Mitsuya yang gak ada remnya tuh langsung ngasih daftar panjang. Kamu gak menarik, suka ngerepotin, dan juga bermuka dua. 感じられない。なんかめんどくさそう。裏表ありそう。 Kasian lah bang, di skill 1, skill 2 gitu. Jangan langsung gak ulti. Ya gak apa-apa sih, sekalian finisher gitu kan. Ya, di situ waktunya kita barbecue time. Semuanya makan kari dengan lahap dan juga makan barbecue ya kan ya, yang tentu saja. Bahkan Susu itu mulai terlihat menikmati momen bareng teman-temannya. Igarashi, itu Ayado dan semuanya juga tersenyum bahagia. Lalu di tempat cuci piring, Mitsuya tuh ketemu Igarashi dan minta maaf soal kejadian kemarin. Tapi Igarashi tuh bilang santai saja. Udahlah, ini kemah, jadi lupakan dulu dan bersenang-senanglah dulu ya kan. Ya, saat mancing tuh itu malah sibuk ngagumin Ayado, merasa dia tuh misterius banget. Tapi si Ayado nih malah ngeliatin Susui dan Igarashi yang asik ngobrol. Lalu tiba-tiba kegaduhan tuh terjadi. Ishino bukannya mancing ikan, malah sukses mancing kalajengking. Paniknya dia tuh langsung lompat. Dan sialnya tuh Ayado juga ikut ketarik. Pada akhirnya tuh mereka berdua tuh malah nyemplung ke sungai. あんまりそっち下がっちゃ危ないって。 Ishino ini udah level S rank troll ya. Ini tuh udah nge-troll banget ya kan. Yang penting kita kick aja gimana nggak sih? Saat api unggun, suasana tuh menjadi normal. Lalu Susui tuh juga menggoda Ishino dengan kebiasaannya tuh mendorong orang ke air. Kalau sama kamu beda ceritanya, Kak, jawab Ishino. Ayado lalu kasih ikan bakar ke Ito sambil manggil. Suka kuping kucing. Itu tuh protes, jangan manggil aku seperti itu. Lalu Ayado tuh bilang, Kak, itu aja, itu udah bagus. Itu yang sebenarnya ada rasa ke Ayado tuh cuman diam dan merenung. Bang itu jangan jatuh cinta ke bini gua. Ku tampol lo ya. Ini manusia lagi tuh aneh ya. Kita kick juga bagaimana ya. Lalu malam harinya tuh Ayado dan Susui tuh ngajak main kartu. Igarashi senyum lihat Susui yang mulai kebiasaannya bergaul. Tapi pas Igarashi berterima kasih ke Ishino, ya di sini tuh Susui dan Ayado memutuskan untuk ke dapur dan untuk membuat minuman dan makanan lah ya. Lalu tiba-tiba tuh ada suara barang jatuh dari dapur. Lalu semua pun lari ke dapur. Ternyata tuh Ayado ngejadiin teko air panas. Susu itu refleks pegang Ayado dan nyiram air dingin biar gak parah. Ya Igarashi tuh lihat tuh langsung canggung. Lalu pas itu datang bawa es, tapi suasananya tuh udah berubah menjadi awkward. Ya Mitsuya yang gak paham situasi tuh tetap santai. Tapi Igarashi keluar buat cari udara segar. Ya di luar tuh Igarashi tuh ketemu itu dan mereka akhirnya tuh curhat. Ishino tuh datang dan ngasih selimut ke Igarashi. Dan di sini tuh Ishino tahu apa yang terjadi dengan Igarashi. Ya di sini tuh Mitsuya tuh mendengar obrolan Igarashi dan juga Ishino dan langsung nyeplos untuk ngajak main kartu. Ya pada akhirnya tuh mereka semua duduk melingkar dan bermain kartu bersama. Tapi yang benar-benar nikmati hanya Susui dan juga Mitsuya. Ya di sini tuh Ishino tuh juga kalah terus menerus dan memutuskan untuk berhenti. Dan di sisi lain tuh Ayado tiba-tiba merasa nggak enak badan. Ini pasti bini gua sakit gara-gara Ishino ya. Ini tuh gara-gara nyemplung ke sungai ya. Ishino tuh emang tukang troll. Ya karena Ayado demam, Igarashi tuh merawatnya. Saat Igarashi duduk di sampingnya, Ayado tuh membuka mata perlahan. Dan Ayado tuh mengucapkan, Ayado tuh ingin ngebalin sapu tangan yang dulu pernah dia pinjam dari Igarashi. Igarashi tuh di sini menolak dan menyuruh untuk menyimpan saja. Ayado tuh terlihat lagu, akan tetapi Ayado tuh memaksa
Igarashi untuk menerimanya. Ayado tuh langsung menjulurkan tangannya dan memaksa menggolekkan sapu tangan. Dia tuh berbisik sesuatu yang nggak bisa kita dengar. Ya, setelah keluar dari kamar Ayado yang entah apa pembicaraan itu tuh Igarashi tuh bertemu dengan Susui. Susui tuh bertanya, bagaimana keadaan Ayado? Di sini Igarashi tuh menjawab, dia baik-baik saja. Maaf, aku sudah menyuruhmu untuk memeriksanya dan terima kasih. Igarashi itu menatap Susui dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ya, karena emosi yang tak tertahankan, di sini tuh Igarashi tuh bicara seperti ini. おいって Ya, di sini tuh Ishino langsung menendang bokong Susui dan berkata, akhirnya kau membuatnya menangis juga. Sifat gak apa kamu itu yang gak bisa disembuhkan. Ishino tuh menendang Susui sekali lagi dan langsung menyuruhnya untuk pergi mencari Igarashi. Ya, di sini tuh Susui dan juga Ishino tuh mencari Igarashi. Dan Ito dan Mitsuya tuh tetap tinggal di perkemahan. Lalu di sini tuh Ayado mengaku apa sih yang dibicarakan di kamarnya saat tadi. Ya, di sini tuh Ayado mengaku bahwasanya Ayado tuh suka dengan Sotsue. Lalu di sini tuh Mitsuya malahnya terus. Apakah harus saat ini saat kita liburan? Kau sadar ini hanya mengganggu hubungan mereka? Ya, di sini tuh akarnya masalahnya tuh sudah terungkap. Kenapa Igarashi tuh cabut begitu aja? Ini Susui dan Ishino tuh masih kelimpungan nyari Igarashi. Sambil berjalan, Susui tuh malah curhat ke Ishino. Ya, di sini tuh Susui mikir. Padahal jauh dari dalam hatinya tuh Susui tuh mulai bertanya-tanya, apakah gue akan terus menyakitinya tanpa yang gue sadari? Ya, disinilah puncak dilema dari seorang Susui. Apakah dia bakal sadar dengan perasaannya sendiri atau akan tetap jadi makhluk yang gak peka selamanya? Episode 9. Itu berjalan sendirian di hutan mencari Igarashi. Dalam pikirannya tuh Susui merasa bahwa hubungan romantis hanya tentang memiliki satu sama lain tanpa terlalu memikirkan masa depan. Namun untuk pemikirannya tuh buyar ketika ia menemukan Igarashi yang duduk kedinginan di atas pohon. Lalu Susui itu langsung menyelimuti Igarashi dengan jaketnya. Maaf, ini pasti salahku, ujar Susui. Katanya berulang kali, namun Ishino yang juga berada di sana tuh sudah menggigil dan memotong pembicaraan. Udah, ayo pulang dulu. Ini kedinginan, coy. Kembali ke penginapan, itu langsung bertanya kepada Igarashi apakah dia baik-baik saja. Ishino tuh menjelaskan bahwa Igarashi itu tersesat saat mencari sayuran. 山菜取ってただけだから。 Saat semua beristirahat, Susui dan Igarashi itu bicara di luar. Susui itu ingin berbaikan dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Mengejutkannya, Igarashi itu mengungkapkan bahwa ia tuh tidak suka melihat Susui berbuat baik pada orang lain. Susui yang sekelesanya bisa loading. Ya, maksudnya tuh booting lah ya. Ini tuh Susui itu nge-lag ya di sini ya. Aku nggak ngerti apa masalahnya berbuat baik. Tanyanya bingung. Igarashi itu nyerah, merasa bahwa hubungan mereka tuh semakin memburuk. Lalu ia pergi meninggalkan Susui yang masih. 多分それ以上考えても、つっつんはわからないだろうなってことが。 Sementara itu Mitsuya dan Ishino tuh hanya bisa menghela nafas melihat drama yang terjadi. Meski Ishino tuh cukup senang karena penginapan mereka tuh jadi bersih dan ia juga dapat uang saku, memanfaatkan teman baik-baiknya. Ya, canda Mitsuya. Ishino yang kesepian tuh mencoba ngajak Mitsuya untuk kencan lagi, tapi tuh langsung ditolak secepat The Flash, ya kan? じゃあ付き合う？付き合わない。早い。 Tak lama kemudian Susu itu datang menghampiri dua sejoli ini. Mereka bertanya apakah berbuat baik itu bisa membuat seseorang cemburu. Ya, Ishino tuh menjelasin bahwa terkadang orang-orang yang kita bantu tuh bisa jatuh cinta. Susu itu menolak mentah-mentah, mana mungkin ada seseorang yang suka padanya selain Igarashi. Ishino menantang dengan baik bertanya, kalau Igarashi baik ke cowok lain, apa kamu bakal cemburu? Susu itu yang polos menjawab, mungkin tidak. Yang jawaban itu tuh membuat Ishino dan Mitsuya tuh pasrah. Orang ini otaknya tuh beda dimensi, gumam Ishino. Keesokan harinya, itu tuh menemani Ayado untuk pulang lebih awal dari perkemahan. Ayado yang merasa bersalah karena acara yang ia nantikan jadi berantakan. Di dalam kereta, ia tuh mengakui bahwa ia mengganggu hubungan Susui dan Igarashi dan berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Susui. Itu yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas. Boy, ini bini gue kenapa dah?
Janganlah. Wah ini Ayado kenapa malah begini? Wah ini kenapa Ayado malah jadi begini? Bini gua ini. Ya lanjut, di sekolah tuh Susui mencoba berbicara dengan Igarashi, akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh Igarashi. Kebingungan, ia tuh memutusin untuk mengungkapkan perasaannya. Tetapi saat momen itu tiba-tiba mulutnya tuh terasa terkunci. Bang, butuh kunci nggak? Bang butuh kunci kak? Gue punya kunci Inggris L atau apa gue punya kok. 言えるか好きとか今まで一度も Tiba-tiba Susu itu menerima pesan dari Ayado yang memintanya untuk datang ke kebun. Igarashi itu terkejut saat melihatnya. Kamu punya nomor Ayado? Susu itu menjawab, ya waktu ngobrol anime dan kami tuh tukeran nomor kemarin. Tanpa pikir panjang, Susu meninggalkan Igarashi untuk menemui Ayado. Ini apa lagi bang? Kok bisa enak-enaknya tuh ninggalin seenak jidat gitu? Wah. Kebun Ayado tuh meminta maaf karena telah mengacaukan perkemahannya. Lalu tanpa basa-basi tuh Ayado mengakui bahwa ia tuh menyukai Susui. Bang berhenti bang. Bang berhenti bang. Udah gak kuat gua. Ya, tahan-tahan dulu ya. Ya lo yang bikin skrip salah lo sendiri. Susui malah mengira Ayado tuh menyukai Igarashi. Astaga, nih cowok ini agak lain emang. Setelah beberapa saat kebingungan, Ayado tuh mengulangi lagi bahwa Ayado tuh suka dengan Susui. Otak Susui tuh langsung keras membayangkan dinosaurus dan segala macam-macam hal aneh lainnya. Karena tak tahu harus bereaksi bagaimana, Susui tuh akhirnya kabur. Ayado hanya bisa diam, dasar bocah bodoh. 誰を Di loker sepatu, Susi tuh merenung, merasa seperti dirinya tuh orang bodoh. Lalu itu yang baru saja kembali tuh menemukannya dan bertanya langsung ke poinnya. Apakah Ayado sudah mengungkapkan perasaannya? Susi tuh shock karena itu tuh bisa tahu apa yang sedang terjadi. Di sini tuh itu menjawab, Ayado udah memberitahuku sebelumnya. Susi tuh merasa bersalah karena tanpa sadar menyakiti Igarashi dan juga Ayado. Itu kesal dan mengkuat Susui karena ya Ayado tuh ditinggal tanpa menjawab perasaannya. そういうのどれだけ勇気がいったかとか考えないの？筒井は最低だよ。 Keesokan harinya Susu itu meminta Ishino untuk memukulnya. Sebelum selesai bicara, Ishino tuh langsung menghajarnya. 殴ってくれ Makan tuh, gantungin bini gua. Puas gua sekarang. Kalau bisa gua juga ikut nampol ya. Sementara itu, Susu itu menjelaskan bahwa Ishino selalu membantunya memahami hal-hal yang ia tidak mengerti. Lalu di sini tuh Ishino nyeplos, boleh kepukul lagi? Kali ini akan lebih keras, tanya Ishino. Susu itu langsung menolak keras. もうちょっといいとこ見せなよ。 Sementara itu Igarashi itu duduk di atap sekolah. Lalu Mitsuya juga datang membawakan minuman. Santai saja, Susu itu emang sedikit sering terburu-buru. Tapi satu hal yang pasti, dia selalu memikirkanmu lebih dari siapapun, kata Mitsuya. Ini orang tumben kali becak ya. Kayaknya ada apa-apa ini ya. Igarashi berharap Susui bisa punya kisah cinta yang lebih mudah dipahami. Gak perlu kamu pahami, jawab Mitsuya. Percaya saja padanya, kalau ada masalah langsung bicarakan saja. もしダメになっても、俺いるからね。どの面下げて言ってるのかわからないけどいいです。ありがとう。 Lalu di sisi lain, Ayado tuh menerima pesan dari Susui yang meminta maaf karena telah kabur dan keesokan harinya tuh Susui ingin bertemu dengan Ayado. Bang, udah bang. Gua sakit bang. Gua sakit. Episode 10. Ya, di episode kali itu dibuka dengan Susu yang berhayal bareng Itomichi. Kali ini mereka tuh lagi ngebahas jawaban apa yang bakal dikasih ke Ayado. Dengerin aku bocah, kau tuh harus menolak dia, jangan pernah ambigu. Susui ragu, malah ngegas sendiri. Dia kepikiran, kok ada cewek yang suka selain Igarashi. Ya, orang seperti Susui kayaknya tuh gak pantas dicintai ya guys ya. Jadi jangan ya guys ya. Di sini tuh Ezomichi malah balas, bego, jangan bersikap ambigu seperti itu. Lebih baik kau tolak saja. Sudah ada Neng Igarashi ya kan. Pada akhirnya Susui itu sadar bahwa cinta itu sangat sulit. Lo baru tahu kalau cinta itu sangat sulit ya. Gua udah pengalaman bro. Ya, karena lo udah putus 3 kali, jadi nggak masalah buat lo. Lanjut. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Susui dan Ayado tuh ketemu di kebunnya Ayado. Situasi di sini tuh sangat canggung. Lalu Ayah dan Susui tuh masih aja diam aja. Akan tetapi di sini tuh Susui langsung memulai omongan panjang lebarnya.
Dan di sini tuh berterima kasih karena Ayado tuh udah suka sama dia. Kau yang pertama mengungkapkan perasaanmu padaku. Tapi di balik semak-semak tuh ternyata Igarashi lagi ngumpet. Ya, di sini tuh Igarashi juga mendapatkan SMS dari Susui ya. Susui itu curhat bahwa awalnya tuh dia berpikir Igarashi itulah sempurna, tapi ternyata dia juga canggung. Dan setelah semua kejadian ini dia tuh sudah tahu siapa yang benar-benar dia suka. Susui tiba-tiba tuh narik Igarashi keluar dari semak-semak dan lalu berkata, dia adalah orang yang aku suka. Ya, di sini tuh Susui itu dan Ayado tuh terkapar lemas. Ya, karena tuh udah menjawab dan satunya tuh tertolak. Di sini Ayado juga bersyukur karena orang yang pertama dicintanya adalah Susui sendiri. Tapi kayaknya Susui itu gak beruntung ya guys ya. Akhirnya bini gua tertolak. Wah, Kayaknya lu tuh jahat banget ya guys ya. Ken pun berganti di Susui dan Igarashi yang sedang duduk di taman bersender di pohon. Di sini Igarashi tuh nyetus, coba ulang lagi apa yang tadi yang kau bilang. Susu tuh malu-malu, tapi karena terus didesak oleh Igarashi, akhirnya tuh dia bilang lagi kalimat yang membuat Igarashi tuh sangat suka, yaitu aku menyukaimu, Igarashi. 好きだ。 Terus Igarashi tuh sedikit nangis dan Susu tuh ngelap air matanya. Ya, scan itu membuat Armin baper banget ya. Terlalu sampai nangis kayaknya. ya bang nangis karena gua suka. Iya, Ayado tertolak ya. Mereka berdua tuh akhirnya baikan dan hubungannya tuh kembali menjadi hubungan yang sehat. Ya, di sini tuh lalu kita beralih ke Ayado dan juga Ito. Ayado yang masih menangis sendirian di kebun, tapi Ito tuh datang tiba-tiba. Ini kenapa bocil satu nih bisa datang? Udah baik bini gua sendiri ya, jangan kau pacari ya itu ya. Ya, lo diem aja mendingan. Ito tuh ngasih sapu tangan dan bilang, aku sudah siap buat momen begini, makanya aku sapu tangan untuk jaga-jaga. Ayado pun tersenyum dan bersyukur masih ada Ito yang baik. Ya, di sisi lain tuh Ishino tuh ngomel ke Mitsuya karena masih jomblo dan Mitsuya malah no comment. Dan setelah Ishino nyerocos terus sampai akhirnya tuh ngajak Mitsuya kencan, akan tetapi ditolak lagi. Udah ditolak berapa kali sih? Masih ada maksa kamu ini. Ishino labil emang ya. Lanjut. 恋したい。高梨くん、デート断る。 Lalu saat weekend, ya di sini tuh Susui dan Igarashi tuh sedang kencan di taman. Ya ingin pergi tapi gak tahu pergi kemana lah ya. Ya di sini kita tuh juga dilihatkan masa lalu dari Igarashi. Di sini saat kecil tuh udah banyak sekali orang-orang yang menyukainya, dari om-om komplek sampai saudaranya sendiri dan teman sekelasnya. Banyak kali ya yang suka Igarashi ya. Susui dan Igarashi tuh di taman ya guys ya. Lalu tak lama kemudian Kaoru dan Anju tuh malah datang dan anehnya lagi si Kaoru tuh malah bilang, sialan ketemu kakakku. Ya namanya juga Adi gitu kan, emang kalau ketemu kakak emang agak lain gitu kan. Tapi itu tak masalah bagi Susui. Susui tuh juga bertanya sedikit, kalian pacaran? Dan Kaoru tuh bilang, kami hanya teman saja dan sedang bermain. Ya, hanya bermain, tapi kok malah gandengan tangan. Ya, Susui tuh gak percaya ya kan, ya kali gitu kan. Ya gitulah ya. Ya, pada akhirnya tuh Kaoru dan Anju tuh pergi meninggalkan Igarashi dan juga Setsui. Pada akhirnya tuh mereka tuh pergi karaoke dan main bowling ya, karena Susui tuh belum pernah memainkan keduanya. Lalu saat di karaoke tuh Susui tuh nyanyi penuh semangat. Lalu Igarashi tuh juga mulai sadar bahwa perasaannya ke Susui tuh mulai serius. それはいつしかもっと大きな気持ちになっていった。 Di tempat bowling, Susu itu bantu Igarashi untuk motong kukunya karena kukunya tuh terkikis. Kuku tangannya ya terkikis karena main bowling. Igarashi tuh bersyukur karena yang bertemu dengan Susu itu adalah dirinya. Tapi di sini tuh Susu bilang, ya aku hanya punya cuman waktu tinggal 3 bulan saja. あと3ヶ月。実は、あと3ヶ月でいなくなってしまうけど、忘れないようにしよう。 Episode 11. Pagi-pagi buta tuh itu datengin Susui dengan misi pentingnya, yaitu ngajak nonton anime di bioskop. Tapi tuh Susui tuh gak bisa ya, karena dia tuh harus ke pemakaman hari itu. Jadi dia tuh nyaranin itu buat ngajak Ayado. Tapi masalahnya tuh ngajak cewek tuh beda sama ngajak cowok. 僕に女の子が誘えるわけないだろ。 Bang, ngajak cewek aja kok kayak mau lawan final boss gitu. Ya kalau lo yang ngajak tuh udah biasa, karena lo tuh sangat itu ya, jadi nggak terkejut lagi. Tapi kalau itu beda lagi ceritanya.
Ya, di sini tuh itu ngumpet di Sema karena takut dengan Ayado. Padahal cewek final boss. Ya ampun. Ya, pada akhirnya tuh Ito maju untuk ngajak Ayado. Di sini Susu juga melihat dari koridor atas dan dengan penuh keberanian itu tuh ngajak Ayado. Dan di sini Susu itu juga sadar bahwa sebenarnya orang yang disukai oleh itu adalah Ayado sendiri. Ya, di sini saat pulang sekolah, Igarashi dan Susu itu pamer kemesraan. Akan tetapi, Ishino tuh yang melihat mereka itu sangat iri, dengki, dan pingin banget gitu kan. Tiba-tiba tuh mantan Ishino tuh datang dan ngajak kencan besok saat weekend. Kalau mantan udah datang biasanya tuh ada dua kemungkinan, nyesel atau modus aja. Lanjut saat weekend, di sini tuh itu udah di depan bioskop yang sedang nunggu Ayado. Lalu tak lama kemudian Ayado tuh datang dan mereka tuh mulai nonton. Itu udah deg-degan setengah mati karena dia tuh merasa ini adalah kencan. Sementara itu Ishino tuh ditinggal harapan palsu. Ya mantannya tuh nggak datang. Tapi ada pahlawan yang ngajaknya makan ramen, yaitu adalah Mitsuya. Ishino awalnya tuh gengsi, tapi ya udahlah daripada sendirian mending ikut makan ramen. Ramen itu sangat enak ya guys ya. Lanjut. Ya, malam harinya tuh Susu itu mulai mikir gimana sih caranya itu biar bisa lebih deket sama Ayado. Ya, di sini tuh Susui ada ide, yaitu mengajakin piknik. Ya, dia tuh ngajak piknik, tapi anehnya Ishino tuh gak diundang. Ya, semua tuh curiga. Ayado nanya, itu bingung dan Susui tuh awkward banget. Ya, Igarashi pun ngerti. Oke, ini ada rencana untuk ngejodohin Ayado dan juga itu. Jadi ya dukung aja ya. Udah bang, bini gua bang. Ingat, bini gua. Gak ada yang bini lo ya, mohon maaf ya. Cucu itu langsung ngabur bawa Igarashi dengan alasan cari minum. Ya padahal itu tuh cuma strategi biar itu dan Ayo tuh bisa ngobrol berdua. Akan tetapi Igarashi tuh udah tahu rencana Susui dan langsung nyindir. Jodohin orang nih ceritanya. にアシストできたらなーと。無神経 Ya itu adalah kata kasar dari Neng Igarashi. Ya karena Ayo tuh suka sama Susui. Malah Jito bilangin sama temennya, ya emang gitulah ya namanya juga Susui gak pengertian apalah itu ya. Ya, lalu itu dan Susu itu pulang. Setelah hari yang panjang itu tuh akhirnya buka suara. Dia tuh bilang ke Susui, dia suka sama Ayado. Tapi di sisi lain dia juga sedih karena harus dibantu temennya buat deketin cewek. Dan itu tuh sangat menyakiti perasaannya. Susu itu jadi inget dulu mereka berdua tuh sepakat buat gak tertarik sama cewek di dunia nyata. Tapi sekarang itu tuh mulai berubah dan juga Susui. Itu tuh turun dari kereta. Ya di sini tuh Susu tuh ngejar itu dan keluar. Dan sini tuh Susui menghentikan itu dan mengatakan, aku senang kau telah mencintai seseorang. Aku juga adalah temanmu dan kau adalah temanku satu-satunya. Jadi aku senang jika kau sudah mulai berubah dan aku akan selalu mendukungmu. Cinta itu menyakitkan, tapi menyenangkan juga ya. Saat jatuh cinta pada seseorang. Jika hati manusia itu sesederhana itu, maka kita tak akan tersiksa seperti ini. Lalu keesokan harinya saat pulang sekolah, Susu itu cerita ke Igarashi soal itu yang nangis. Igarashi tuh cuman bisa ngejawab, ya mau gimana lagi, Ayado tuh sukanya sama kau, ya kan? そうなるよね。だって綾戸さんツッツンのことが好きだったわけだし。 Tapi tiba-tiba tuh ada cowok tampan yang manggil Igarashi. Dan tanpa aba-aba tuh tiba-tiba tuh Susu itu langsung dibogem mental. Dan kacamatanya tuh pecah. Yes, akhirnya tuh ada yang nonjol. Gue tuh udah dua episode tuh pengen nonjol Susui guys ya. Ya karena tidak kepekaannya itu. Dan akhirnya tuh udah dibales sama babang tampan ini. Gue jadi bahagia banget. Cowok ini tuh ternyata adiknya Igarashi. Ya kira Susu itu penguntit. Ya di sini nama dari adik Igarashi itu adalah Chika. Chika tuh gak percaya kalau Susu itu pacaran sama Igarashi. Dia pikir tuh cuman maksa Igarashi untuk berpacaran dengannya. Dan akhirnya Chika tuh narik Igarashi. Dia hanya adikku saja. Nanti aku akan suruh dia untuk meminta maaf kepadamu. 帰るぞイロハ。ちょっとチカツッツン後でちゃんと謝らせるから連絡するね Pak, di episode kali ini kita puas ya. Karena melihat Susui di bagu hantam. Mungkin hanya gue aja yang puas ya. Ya mungkin hanya lo aja sih ya. Episode 12. Lalu keesokan harinya di sekolah. Di sini tuh Susui pulang.
Ya, dia tuh udah mau pulang ya, akan tetapi tuh di gerbang sekolah tuh ada ribut-ribut. Dan ternyata di sini tuh ada Chika. Ya, Sushi tuh langsung menghampiri Chika dan bilang bahwa Igarashi itu sedang ada kelas tambahan. Jadi dia tuh pulang sendiri. Ya, di sini tuh Chika merasa kesal. Ya, karena tuh masih aja pecah, masih ada dipakai itu kacamata. Dan Susu tuh langsung ngebalas, ini adalah pemberian nenekku dan gak ada yang baru. Ya, Chika tuh sedikit rasa bersalah kayaknya dan lalu tuh ngambil kacamata Susui dan pergi untuk meninggalkannya. Tapi ternyata Chika tuh membeliin kacamata baru untuk Susui. Ya, pada akhirnya tuh mereka melanjutkannya ke kafe untuk membicarakan sesuatu. Mungkin ini tuh tentang Neng Igarashi ya. Ya, benar. Di kafe mereka tuh membicarain tentang Igarashi. Susui tuh langsung bertanya dengan tegas, apa keperluanmu? Matamu itu sangat menyeramkan bagiku, kata Susui. Ya, di sini tuh Cika langsung nyeplos. Semakin lama aku melihatmu, kamu ini semakin payah. Kenapa Igarashi tuh mau menjadikanmu pacar? Di sini tuh Susui hanya membalas. Aku hanya bertanya, apa keperluanmu? Gue baru kali ini lihat Susui sangat tegas ya guys ya. Cika tuh bercerita bahwa dia tuh pernah bertanya kepada Igarashi apa yang dia suka dari Susui. Yang aneh ini ya kan. Bukannya udah jelas ya, Igarashi tuh suka sama Susui tuh karena beda dari yang lain gitu kan. Maksudmu beda dari yang lain itu nggak normal gitu? Enggak gitu bro. Dia tuh Susi tuh baik ya guys ya. Chika tuh menceritakan semuanya bahwa dia tuh bertanya Igarashi berapa lama sudah berpacaran. Bahkan juga menanya tentang kado ulang tahun yang diberikan oleh Susui pada Igarashi. Ya, Chika tuh merasa bahwa Igarashi tuh tidak mungkin suka dengan cowok yang suka hal-hal kekanakan seperti itu. Chika juga menjelaskan bahwa Igarashi itu dibesarin dengan keluarga yang baik dan tidak membiarkan orang seperti Susu itu berpacaran dengan Igarashi. Ya, Chika tuh menyarankan agar Susu itu segera mengakhiri hubungan mereka dan pergi meninggalkan Igarashi. のない付き合いならやめてもらいたい。 Susu itu berpikir apakah hubungan selama ini tuh ada artinya sama sekali. Dia sadar diri bahwa dirinya tuh yang biasa-biasa saja mungkin tidak cocok dengan Igarashi yang sangat luar biasa. Lalu sementara itu kita dilanjutkan ke ayah itu yang sedang mengintip Ayado. Bujang itu lagi ngintip istri gua itu. Enak aja. Sorry guys ya, kita ada sedikit pertengkaran di antara Bojo ya. Lanjut. Ya, di sini tuh itu melihat Ayado yang sedang berkebun. Itu tuh ingin sekali menemui akan tetapi tidak mungkin. Karena dia tuh merasa pergi karena hal yang tidak pantas tuh itu memutusin untuk pergi. Namun Ayado tuh menyadari kehadiran itu dan menyapanya. Ya, Ayado tuh ngajak bicara itu menjawab dengan serius dan berharap semoga tuh bisa pergi lagi piknik bersama. Akan tetapi tuh itu juga merenung di sini. Memangnya aku punya hubungan apa dengan dia hingga bisa mengajaknya tuh jalan-jalan. Baru tahu kalau kita ngajak orang pergi tuh harus punya hubungan dulu gitu kan. Seharusnya enggak gak sih, Tra? Agak aneh gak sih kalau lo bilang gitu? Ya itu kalau untuk lo sih sebenarnya. Kalau untuk itu beda mah ini ya. Paginya tuh Sutsui minta saran pada pakar masalahnya, yaitu adalah Ishino, yang selalu menjadi jembatan bagi masalah Susui dan Igarashi. Mereka tuh bertemu di kafe dan Ishino tuh datang karena dijanjiin traktiran. Susui tuh langsung ke intinya. Aku ingin memberikan sesuatu untuk Igarashi, tapi aku tuh nggak tahu apa yang dia suka. Ya di sini tuh Ishino langsung nyaranin untuk memberikannya cincin. Abang ini langsung ke sipil aja bang ya. Langsung kita daftar ke KUA, kita kawin gitu aja gimana gak sih bang? Halo apa tadi nyebutnya? Kita enggak gue gak suka sama lo, sorry lo tuh udah belok kayaknya. Maksud gue sama Ayado bang, lo mah nggak peduli lo sama siapa, penting gue sama Ayado. Terselamatkan kita ya. Oke maaf sedikit gangguannya, lanjut. Ya di sini tuh Ishino nyaranin untuk berikan cincin saja. Tapi bagi Susu itu cincin cuma terasa sangat sederhana. Tapi Ishino tuh juga mengatakan hal seperti ini. Jika kau ingin meningkatkan level cinta ya kan, berikan saja itu. Itu akan menguatkan perasaan cinta kita. Kita juga melihat sisi lain dari Ishino yang sudah lama jomblo karena sering ditolak oleh Mitsuya. Ya, di sini tuh Susui berencana untuk menjual DVD-nya agar bisa membelikan cincin. Namun Ishino tuh menyarankan untuk kerja aja, itu lebih baik. Dan kebetulan pamanku tuh membuka pekerjaan paruh waktu. Kamu bisa masuk, kata Ishino. Kayaknya tuh Susui dimanfaatin lagi deh sama Ishino. Udah,
Udah kah? Diam aja ya. Yang penting tuh mau beli cincin buat kawin gitu aja. Oke, gas. Ya, besoknya tuh Susu itu udah mulai kerja ngumpulin uang demi membeli sebuah cincin untuk Neng Igarashi. Di sekolah tuh Igarashi juga ngajak pulang bersama, namun Susu itu menolak dengan alasan pekerjaan. Tapi di sini tuh Susu tidak memberitahu alasan sebenarnya ya kan, dan menjadikan Chika itu sebagai alasan agar tidak terlalu dekat dengan Igarashi. Igarashi itu mencoba meyakinkan Susui untuk tidak terlalu mempedulikan Chika. Ya, namun Susu itu juga khawatir dengan Igarashi. Lalu Susu itu pergi meninggalkan Igarashi sendirian di koridor. Lalu Igarashi itu yang melihat Ishino dengan Mitsuya bersama. Ya, Ishino tuh mengajak Igarashi buat makan ramen. Akan tetapi Igarashi itu menolak karena sedang tidak enak hati karena ditinggal sang pujaan hati. Ya, keesokan harinya tuh Igarashi menghampiri Susu yang sedang tertidur di kelas. Dan di sini tuh Igarashi juga ikut tidur bersama Susi. Ya, maksudnya tuh scan ini Ra ya. Aku tunjukin scannya aja ya biar nggak salah paham ya. Ya gitu Ra scannya. Jangan pikiran negatif dulu ya kan. Beberapa waktu kemudian tuh Susu itu bangun dan mengambil kesempatan untuk mengukur jari Neng Igarashi. Ya udah mau kebeli nih cincinnya nih, udah mau nih. 細 Lalu saat malam harinya di rumah Igarashi, Chika tuh bertanya kenapa akhir-akhir ini Igarashi tuh selalu pulang cepat. Dan Igarashi itu menjawab karena Susu itu sibuk, jadi mereka jarang bertemu. Chika tuh kemudian berkata, mungkin hanya ini batas kemampuan dan mentalnya. Ya, Chika tuh langsung bilang bahwa dia tuh nyuruh Susu itu untuk putus dengan Igarashi. Dan di sini tuh Igarashi tuh naik pitam dan mengolok-olok Chika, lalu melempar handuk basah dan berkata, nggak ada yang lebih baik selain Susui. お前にはもっといい男がいくらでもいる。 Dan kita juga diberitahu bahwa Chika tuh sebenarnya tuh tidak memiliki hubungan darah dengan Igarashi. Chika yang nyerah akhirnya tuh berkata, ya semoga hubungan kalian itu lancar. せいぜいうまくいくといいな。そんなに信じてんだったら。 Ya hari itu berganti dan kita tuh melihat Ito yang merenung karena dirinya tuh tidak pernah berubah. Saat melamun itu tiba-tiba tuh ada bola terbang mengenai wajahnya, membuatnya harus pergi ke UKS. Tak lama kemudian tuh Igarashi tuh datang dan bertanya bagaimana kabarnya setelah terkena bola. Ya di sini tuh Igarashi bertanya tentang kejadian di kemah dan mencari apa yang terjadi karena keegoisannya. Itu juga mengatakan Susui bilang dia senang kalau aku suka dengan cewek dan berharap aku bahagia. Ya, Igarashi tuh bilang bahwa Susui lah yang membuatnya jatuh cinta karena sifatnya selama ini. Itu yang selalu menahan semuanya sedikit-sedikit demi berubah untuk mendapatkan teman yang ada. Saat pulang sekolah, Igarashi tuh nemuin Susui yang sedang berjalan di lorong dan bertanya, kenapa kamu gak bisa pulang bersama? Igarashi tuh di sini juga mengatakan bahwa dia tuh tidak ingin putus dengan Susui, meskipun apa yang Chika bicarakan. Susu itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ya, itu adalah sebuah cincin untuk Igarashi. Walaupun cincin itu sederhana, tapi hasil dari kerja keras Susui. Igarashi pun menangis melihat Susui. Ya, karena usaha dari Susui. Dan dari sini tuh kita juga harus mengambil kesimpulan. Ya, hubungan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak perlu penjelasan dari orang lain. Yang penting adalah hubungan antara dua orang yang membuat mereka bahagia. Ya, pada akhirnya tuh mereka berdua kembali melakukan hal yang biasanya. Seperti biasa, akhirnya pun mereka berdua pun kembali bersama lah. Dan pada akhirnya tuh untuk season satunya tuh tamat. Dan dari anime ini tuh kita juga belajar bahwa cinta itu tidak selalu sesuai ekspektasi. Dan jangan pernah menilai orang itu dari luarnya saja. Setiap orang bisa berubah-ubah. Hubungan itu juga butuh usaha dan juga sedikit pengorbanan. Serta dunia nyata itu tidak seburuk yang kalian bayangkan. Jadi tetaplah berjuang. Dan gua Kago pamit dulu. Dan gue juga pamit dulu, gue Terago pamit dulu. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk di like, di subscribe juga, dan di share ke teman-teman kalian agar channel ini tuh bisa berkembang. Dan see you the next game. Bye bye. Kalau kalian gue pasti kalian selalu temuin. Dan sampai jumpa.